Atur buat kita yang menyimpan konten-konten pornografi dan mungkin memang kita nggak ada niat untuk nyimpennya, Bu, atau mau kita sebarluaskan lagi. Itu diatur seperti apa di kacamata hukum Indonesia? Nah, tapi yang menjadi pertanyaan ini penting, si perempuan nih, Bu, gimana? Dia masuk ke pelaku atau ke korban, Bu? Salam cerdas hukum. Selamat pagi. Halo masyarakat cerdas hukum, sobat hukum dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi nih di podcast Pantai, Pandiran Santai Informasi Hukum miliknya Humas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. Saya Erika dan kali ini saya ditemani oleh salah satu penyuluh hukum dari Kanwil Kemenkumham Kaltim. Namun sebelumnya, sebelum kita memulai podcast ini dan membahas materi tentang kita hari ini, kita saksikan sejenak review buku hukum yang akan disampaikan oleh salah satu ASN dari Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim pula. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Sobat Kumham, semoga dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi bersama podcast Pantai bersama saya Sora. Di sini saya akan merekap sebuah buku hukum dari E. Fernando Manolang dengan judul Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum. Berikut bukunya. Buku ini berupaya menelusuri pemikiran ketiga filsuf, yaitu Montesquieu, Rousseau, dan Beccaria, yang mengemukakan bahwa legisme disebut oleh para yuris sebagai fondasi dari ide legalitas. Di sini ada 8 bab. Yang pertama adalah bab pendahuluan, yaitu mengenai bangkitnya gagasan legalitas. Pada bab ini dikemukakan bahwa reformasi menjadi tonggak dari aspirasi rakyat yang menghendaki hukum yang lebih adil dan memihak pada rakyat. Berangkat dari amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28 huruf I ayat 1 amandemen, yaitu hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Menjadi bukti bangkitnya kembali suatu asas hukum yang relatif sudah lama eksis dalam sistem hukum di Indonesia. Kemudian asas legalitas tersebut dapat menjadi pelindung terhadap ketidakpastian hukum pada masa itu. Kemudian bab kedua, apakah itu legalitas? Pada bab ini dikemukakan bahwa legisme menurut Van Apeldoorn adalah gerakan isma hukum yang mengasumsikan bahwa setiap kegiatan penerapan hukum itu semata-mata hanyalah suatu penerapan dari undang-undang saja. Ada 3 filsuf, Montesquieu, Rousseau, dan Beccaria, menginginkan dengan adanya prinsip nullum crimen nulla pena sine praevia lege ponali, yaitu tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Ada bab ketiga mengenai interpretasi kritis sebuah proposal. Fokus perhatian buku ini adalah mengenai sebuah upaya refleksi kritis kepada narasi kecilnya, yakni legalitas dan legisme, yang pada hakikatnya telah menjadi akar permulaan polemik kepastian hukum. Kemudian bab keempat mengenai legisme sebagai kontrak sosial. Pada bab keempat ini, Rousseau menyatakan bahwa esensi dari kontrak sosial bersumber dari kemerdekaan individual. Kontrak sosial menjadi pengikat yang dapat diadakan atau ditiadakan oleh individu-individu tersebut tergantung pada kemauan mereka sendiri, yaitu melahirkan kekuasaan. Kemudian bab kelima, legisme sebagai sang corong undang-undang dan metode legalitas. Di sini ada filsuf Montesquieu yang mengatakan hakim hanya menjadi corong undang-undang, tidak bisa melebihi dari apa yang dibuat oleh legislatif. Jadi di sini hakim hanya membacakan apa yang telah disebutkan dalam undang-undang saja.
Kemudian filsuf Beccaria mengatakan tidak melihat adanya peran lebih dari para hakim dari sekedar membaca dan memahami teks hukum dalam undang-undang saja. Beccaria mengatakan hakim hanya menggunakan metode silogisme jika memang harus melakukan penafsiran. Silogisme merupakan pengandaian. Nah, jadi apabila hukum telah mengaturnya, kemudian seseorang melakukan perbuatan yang diatur hukum, maka seseorang itu dijatuhi hukuman atau pidana. Bab ke-6 mengenai legisme dan legalitas sebagai reinterpretasi kritis. Hukum harus merefleksikan kehendak umum dan apabila ada hukum yang tidak demikian, maka rakyat berhak untuk mengabaikan hukum tersebut. Di sini rakyat mencoba berbuat sesuai dengan apa yang telah dituangkan ke dalam hukum pada masa itu. Legisme sendiri menerjemahkan ide trias politika sebagai kekuasaan yudikatif yang tidak boleh dicampur tangani oleh kekuasaan lain, yaitu eksekutif dan legislatif. Oleh sebab itu, hakim bertindak sebagai corong undang-undang saja, sebagai pengejawatahan dari apa yang telah dituangkan dalam undang-undang yang dibuat pada masa itu. Kemudian bab ke-7, adakah kepastian hukum? Karena dalam konteks atau dalam teks undang-undang, dalam suatu hukum itu dituangkan menggunakan bahasa yang multitafsir tentunya, dan diformulasikan secara kaku karena keterbatasan bahasa yang dituangkan dalam undang-undang tersebut. Teks-teks dalam undang-undang sesungguhnya memiliki intensi-intensi yang tentu saja sulit untuk ditafsirkan secara baku. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa undang-undang sebenarnya multitafsir, tergantung bagaimana pembaca itu mengartikan sebuah bahasa yang telah dituangkan dalam teksnya. Dalam hal ini adalah teks dalam hukum atau undang-undang tersebut. Kemudian bab ke-8 mengenai rapuhnya klaim legisme dan legalitas mengenai kepastian hukum. Pada bab ini, legisme diharapkan menjadi awal sebagai gagasan pembebas dalam arti dapat melepaskan orang dari kekuasaan yang sewenang-wenang, dari struktur kekuasaan yang terjadi di masa monarki absolut pada masa itu. Ternyata tidak merefleksikan gagasan kontrak sosial. Padahal pada masa itu yuris menggambarkan legisme itu diambil dari akar dari gagasan kontrak sosial yang telah dibentuk oleh rakyat. Kepastian hukum yang dapat dicapai melalui gagasan legisme dan legalitas sesungguhnya mengandung kontradiksi, sehingga melemahkan ide kepastian hukum. Sebab yang pertama, struktur kekuasaan dapat bertindak karena adanya legitimasi politis dari individu-individu. Yang kedua, kepastian hukum memerlukan legitimasi yang lebih luas, tidak melulu bersifat politis. Karena dalam perkembangannya, kepastian hukum tersebut memerlukan legitimasi yang etis, selain legitimasi epistemologis. Yang ketiga adalah kepastian hukum akan semakin terjamin jika pelaksana kekuasaan yudikatif tidak dicampur tangani oleh kekuasaan lain, yaitu eksekutif dan legislatif. Yang keempat, legalitas dipahami sebagai prinsip yang menyatakan suatu hal dinyatakan berlaku apabila sudah dinyatakan di dalam hukum atau undang-undang tersebut. Kesimpulannya, dari beberapa bab yang telah saya sampaikan, di sini tampak bahwa klaim kepastian hukum yang diberikan oleh legalitas tidak boleh dipandang terputus dengan legisme saja. Keduanya sama-sama menjadi peletak dasar dari kepastian hukum yang tertuang dalam hukum dan undang-undang, khususnya dalam hukum pidana saja. Legisme dan legalitas menjadi pegangan para hakim untuk memutuskan suatu perkara agar kepastian hukum itu dapat tercapai di dalam suatu negara. Kemudian para yuris meyakini dengan metode yang tidak multitafsir maka kepastian hukum akan tercapai. Nah, jika itu semua terpenuhi, maka penegakan hukum di Indonesia akan menjadi ideal sesuai dengan apa yang diharapkan. Setelah membaca buku ini, saya dapat menyimpulkan
Buku ini mempunyai kelebihan, yaitu sangat direkomendasikan bagi teman-teman semua ketika tertarik kepada filsafat, khususnya filsafat hukum, karena buku ini mudah dipahami mengenai legisme, legalitas, kontrak sosial, dan ingin tertarik lebih mendalam lagi kepada kepastian hukum tentunya. Kemudian pembaca dapat berpikir kritis dan melakukan penalaran ketika telah memahami konteks dari buku ini. Kemudian, susunan dari bab-bab dalam buku ini disusun secara sistematis dan membuat pembaca menjadi lebih mudah dalam mengetahui bahasan yang telah dituangkan oleh penulis. Sobat Kumham, bagi yang tertarik untuk lebih mengetahui lebih dalam lagi tentang buku hukum ini atau tentang buku-buku filsafat lainnya, silakan datang ke perpustakaan JDIH atau Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum di Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur di Jalan MT Haryono, Samarinda. Ditunggu ya kalian semua, silakan datang. Oke, tadi kita sudah menyimak sekilas mengenai review buku hukum dan tentunya masih banyak buku-buku hukum lagi yang akan terus direview oleh ASN-ASN dari Kanwil Kaltim. Baik, kita langsung untuk masuk ke pembahasan podcast kita pada hari ini. Di depan kita, di tengah-tengah kita sudah hadir Ibu Nur Hana Dewi. Halo Ibu, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Erika. Ya, Ibu Dewi, kami berdua kita akan membahas mengenai salah satu permasalahan ya, ataupun dampak dari salah satu meningkatnya teknologi di tengah-tengah masyarakat, digitalisasi tentunya. Di mana digitalisasi ini sebagaikan dua mata uang yang bersebelahan. Kalau kita pintar-pintar untuk menggunakannya, kita bisa mendapatkan nilai positif. Tetapi jika kita tidak bijak dan kita memiliki literasi yang tidak maksimal atau kurang dalam memahami teknologi canggih ini, tentunya bahkan bisa mengakibatkan dampak yang negatif bagi diri kita dan orang-orang sekitar kita. Nah, inilah salah satu dampak negatif ataupun permasalahan yang bisa timbul akibat kita tidak berliterasi dengan maksimal menyikapi digitalisasi, yaitu mengenai konten atau penyebaran konten pornografi. Nah, untuk itu kita akan mengajak Bu Dewi nih, kita tanya langsung kepada Bu Dewi. Pertama nih Bu, mungkin pengertian dari pornografi ya, kadang-kadang kan orang suka sedikit-sedikit bilang porno gitu kan ya Bu. Padahal kita perlu ada batasan tertentu untuk membedakan sesuatu itu masuk ke dalam kategori pornografi atau tidak. Mungkin nih kita mohon bantuan Ibu Dewi untuk bisa membagikan ilmunya kepada kita. Apa sih Bu pengertian pornografi berdasarkan undang-undang Bu tentunya? Ya, makasih Mbak Erika. Saya akan menjelaskan tentang pornografi. Pornografi adalah memuat tentang gambar, tulisan, gambar bergerak, apalagi ya, umpamanya film, musik yang memuat tentang kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Oh baik begitu. Jadi ada norma-norma kesusilaan yang dilanggar ya Bu? Iya betul. Termasuk sekali. juga percakapan Bu atau bunyi-bunyi suara betul, juga masuk Bu? Iya termasuk juga. Oh bisa ya Bu? Selama itu melanggar norma kesusilaan itu termasuk dalam pornografi itu sendiri. Ya tadi ngomong-ngomong itu menurut apa tuh Bu? Apakah memang ada aturan hukumnya Bu yang mengatur soal pengertian pornografi? Iya, itu termuat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Pornografi. Tentang pornografi. Jadi memang ada spesialisasi undang-undangnya ya Bu tentang pornografi. Terus tadi udah cukup banyak ya Bu ciri-cirinya yang masuk dalam kategori pornografi, mulai dari gerakan, suara dan lain-lain selama itu melanggar norma kesusilaan. Mungkin bisa disampaikan ke kami Bu secara eksplisit Bu, secara jelas mungkin apa aja sih kategori-kategori pornografi yang memang diatur oleh undang-undang tersebut Bu di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Ya, dalam Undang-Undang Pornografi pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa pornografi itu dalam hal umpamanya menyebarluaskan, memperbanyak yang memuat tentang persenggamaan, tentang kekerasan seksual, tentang masturbasi atau tentang onani, tentang ketelanjangan dan alat kelamin. Begitu ya Bu, luar biasa ya Bu ya. Itu transparan sekali ya pemirsa ya tentang pornografi ya. Jadi
Jangan dikit-dikit kita, ih kamu porno deh, gitu kan? Ini Enggak, semua pornografi. ada lingkup-lingkupnya, semua ada masuk dalam undang-undang pornografi itu tadi dalam pasal 4 Dalam ayat. pasal 4, oke. Ya. Lanjut ya Bu ya. Ya, lanjut. Tadi kita bahas dari segi undang-undang pornografi, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Selanjutnya Bu, apakah ada aturan lain nih selain undang-undang pornografi yang mengatur mengenai kasus khusus spesialisasi di pornografi Bu? Maksudnya dasar hukumnya Iya, ya. selain dari undang-undang pornografi Ya, itu. selain dari yang saya sebut tadi, Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008, ada dasar hukum lain yaitu tentang KUHP tentang kejahatan tentang kesusilaan. Oke, jadi memang sudah ada Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang ITE, dan 281 tentang kesusilaan. Lagi-lagi kata kuncinya mungkin kita lihat dari norma Ya, kesusilaan betul yang dilanggar dalam masyarakat. Ya. Iya betul-betul Bu. Jadi kadang-kadang masyarakat ini sedikit-sedikit melanggar kesusilaan. Tapi ada juga sedikit-sedikit gini Bu. Lah itu kan hak saya. Suka-suka saya dong, badan-badan saya, ya enggak Mas Madi? Siap. Suka-suka saya dong. Saya melakukan sesuatu kan tidak merugikan kamu. Padahal ternyata sebenarnya diatur ya Bu dalam Iya, semuanya undang-undang. diatur ya. Itu tadi kuncinya, selama tidak melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Umpamanya gini, kita umpamanya berpakaian setengah telanjang, jalan ke mall, ya mungkin itu haknya mereka gitu. Tapi kan Tetapi itu kan ada mata orang yang harus dijaga. Ada mata-mata masyarakat yang harus dijaga Bu. Tentu saja akibatnya malah justru memancing orang lain untuk berbuat tidak baik. Iya. Seperti tadi Bu, ada kekerasan seksual. iya betul. Gara-gara Memancing iya. orang untuk berniat apa gitu Oke, ya. jadi tandanya memang sebelum kita menuntut hak kita untuk mengeksplor apa yang ada di diri kita, kita juga mengingat ada hak-hak orang lain yang harus kita hormati ya Bu ya. Hak-hak untuk menjaga pandangan ya Bu. Nah, mungkin langsung aja ke ini Bu, ke case ya, salah satu case. Ini banyak sekali nih kadang-kadang kita temui di dalam hubungan percintaan Bu. Ya. Biasanya ada sepasang kekasih. Percintaan mereka suka mendokumentasikan momen-momen bahagia mereka berdua, mulai dari selfie ya Bu ya, mereka lagi happy-happy gitu, atau bahkan sampai mereka merekam aktivitas yang menurut kita intim yang bisa dilakukan hanya berdua saja di ruangan tertentu, tapi mereka rekam. Awalnya sih niatnya untuk konsumsi pribadi. Kalau ya. kata cowok-cowoknya sih ungkapan cinta gitu Bu. Kalau adik cinta sama abang begitu kan Bu, biasanya seperti itu. Nah permasalahannya nih Bu, banyak mungkin kita suka lihat di beberapa berita ya Bu ya. Seiring waktu ternyata si pihak laki-laki nih Bu yang paling banyak tanpa persetujuan si kekasihnya, mungkin di tengah jalan mereka ada konflik atau mereka ada putus gitu Bu hubungannya. Si laki-laki ini tanpa persetujuan dari si wanita atau pasangannya, mantan pacarnya, menyebarluaskan tuh Bu video yang mereka atau konten foto yang tadinya konsumsi pribadi mereka yang menurut kita itu masuk ke dalam melanggar norma kesusilaan, lalu di-share ke halayak ya, atau mungkin ke beberapa teman, atau mungkin bahkan ke konten-konten media sosial Bu, seperti yang kemarin. Nah itu gimana tuh Bu? Maksudnya ini menjadi pertanyaan begini, sudah jelas pasti si laki-laki itu melanggar hukum ya Bu ya, dia akan menyebarluaskan asusila ya Bu ya. Nah tapi yang menjadi pertanyaan ini penting, si perempuan nih Bu gimana? Dia masuk ke pelaku atau ke korban Bu? Mengingatkan dia juga secara aktif ada di dalam video itu. Iya. Gimana tuh? Jadi begini, seandainya pihak pria sebagai pelaku ini melakukan hubungan seksual dengan wanitanya tanpa persetujuan, Direkam Bu? ya direkam tanpa persetujuan wanitanya, maka bisa dianggap wanitanya bukan sebagai pihak yang menyebarluaskan pornografi. Tetapi apabila pihak wanita sudah mengetahui dia akan direkam dan dia menyetujui untuk disebarkan, maka dia masuk dalam orang yang salah satu pelaku penyebarluasan pornografi tadi. Oh ya, seperti salah satu kejadian salah satu public figure di beberapa tahun yang lalu ya Bu ya. Baik. Jadi gini ya Bu, mungkin saya bisa tarik kesimpulan ya Bu terkait case yang itu, karena banyak sekali anak-anak muda kita ya Bu ya, karena korbannya banyak anak-anak muda loh Bu ya, yang lagi bucin-bucinnya gitu loh Bu. Seperti saya Bu sebagai anak muda, maaf ini saya mudain diri. Bucin gitu,
tanpa sadar dia merela dan memberikan apa yang dia setujui saat itu, tapi ternyata apesnya gitu Bu, dia mendapatkan pria yang salah dan menyebarluaskan. Jadi jika misalkan itu dia secara sengaja dan dia mengetahui itu disebarluaskan, dia masuk sebagai pelaku, sebagai penyebar konten pornografi. Iya. Tapi jika dia tidak tahu, dia korban gitu ya Bu. Dia masuk dalam korban. Tapi walaupun dia tetap korban, tapi udah malu juga sih Bu. Malu ya Bu ya, terus seluruh Indonesia bahkan bisa ada jejak digital yang tidak akan bisa hilang. Iya aduh. Nah kalau ngomongin soal begitu, tandanya bisa dijerat nih Bu ya dengan aturan hukum. Boleh tahu nggak Bu sanksinya apa tuh? Sanksi hukumnya? Sanksinya karena ada beberapa dasar hukum tadi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ada dalam pasal 27 ayat 1, di situ dapat dijerat dengan penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Untuk undang-undang pornografi bisa dijerat paling sedikit 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan dendanya dari 250 juta sampai 6 miliar. Banyak ya Bu? Banyak. Tapi sudah banyak gak sih Bu yang menjadi terjerat hukum dengan aturan itu Bu? Ya banyak juga. Pasal 27 di Undang-Undang ITE itu Bu? Sudah banyak juga. Contohnya kan sudah ada yang masuk dan sekarang sudah bebas, sudah ada juga. Oke Bu. Jadi tandanya memang efektif ya Bu peraturan ini dibuat untuk bisa menjerat pelaku dan mudah-mudahan bisa bikin kapok ya. Iya, mudah-mudahan bisa bikin kapok pelaku pembuat. Nah tadi itu buat untuk diri sendiri Bu. Jadi kan awalnya niatnya untuk membuat video konten seperti itu untuk diri pribadi, ya kan Bu. Kalau diri pribadi gak masalah ya Bu ya, tidak disebarluaskan ya Bu. Jadi hak dia mungkin. Yang menjadi permasalahan adalah saat dia sudah mulai menyebarluaskan itu ke orang banyak, makanya dia ada pelanggaran. Kalau misalkan nih Bu, kita kan suka ada di grup nih Bu. Ada teman-teman tuh suka iseng di grup. Mungkin Mas Madi juga ngalamin Mas. Di grup kita di-share video-video atau gambar-gambar yang mengandung unsur pornografi. Lalu di settingan di handphone saya ini secara otomatis nyimpen tuh Bu. Itu gimana sih di kacamata hukum kita mengatur buat kita yang menyimpan konten-konten pornografi dan mungkin memang kita nggak ada niat untuk nyimpennya Bu, atau mau kita sebarluaskan lagi. Itu diatur seperti apa Bu di kacamata hukum Indonesia? Jadi hal itu juga disebutkan dalam pasal 6 Undang-Undang Pornografi. Saya bacakan saja ya. Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan seperti maksud Mbak Erika tadi, kecuali yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Terus siapa saja yang diberikan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan itu adalah salah satunya lembaga sensor. Itu boleh untuk menyimpan terus lembaga penegak hukum juga boleh kan? Untuk keperluan bukti boleh. Terus lembaga pelayanan kesehatan, terapi kesehatan itu boleh sebagai contoh. Itu boleh menyimpan, dan lembaga pendidikan juga boleh menyimpan. Itu tadi. Jadi kayak perpustakaan atau koleksi buku kan ada gambar tuh seperti betul. Baik itu boleh ya. Boleh jadi menyimpan. Kecuali bagi lembaga kewenangan yang diberikan kewenangan oleh negara. Iya, betul. Jadi kalau saya tidak diberikan kewenangan oleh negara tidak bisa, jangan. Jadi itu tuh buat pemirsa, buat sobat hukum, buat anak-anak muda Indonesia nih yang suka iseng-iseng, daripada kita nyimpen koleksi gambar-gambar begitu, mungkin kita bisa lebih menyimpan koleksi-koleksi gambar-gambar yang lebih bermanfaat ya. Iya betul sekali. NFT misalnya kan, NFT yang lagi sekarang booming juga. Baik betul sekali. Luar biasa Ibu pengetahuannya, walaupun singkat tapi cukup padat sekali yang Ibu sampaikan ke kami, khususnya mengenai pornografi. Yang sebenarnya sih pornografi itu sudah ada di tengah-tengah masyarakat kita, bahkan mungkin tanpa sadar kita juga menyimpan pornografi. Tapi hati-hati nih buat kita saat kita berurusan dengan sesuatu hal yang melanggar norma-norma kesusilaan, itu sudah ada hukum yang mengaturnya. Betul sekali ya Bu ya. Tapi jangan lupa juga, kita jangan sedikit-sedikit bilang pornografi tidak bagus, tidak pantas dilihat. Kita harus sortir dulu ya Bu. Jangan buru-buru kita menjudge sesuatu, mengatakan bahwa hal-hal ini tidak baik tanpa kita perhatikan dulu dan kita koreksi tujuannya untuk apa. Seperti tadi kan ada lembaga yang boleh menyimpan, jadi diberikan kewenangan untuk menyimpan
sesuatu yang berhubungan dengan kesusilaan seperti Iya, itu ya Bu ya. iya. Seperti tadi ada lembaga pendidikan, penegak hukum, sensor dan Sensor, lain-lain. Terus sekali Bu, jangan buru-buru judging ya teman-teman. Baik Ibu, mungkin ada sedikit pesan Ibu buat masyarakat atau sobat hukum, khususnya untuk generasi muda nih yang sangat aktif untuk mengkonsumsi manfaat dari media sosial, teknologi canggih saat ini. Oke, mungkin pesan yang bisa saya sampaikan, hati-hati dalam menggunakan gadgetmu. Sekarang bukan lagi mulutmu adalah harimaumu, tapi jarimu adalah harimaumu. Apa yang sudah kita lakukan harus kita ingat itu, kita harus melakukan tuh, lihat ada hak dan kewajiban kita harus jaga nama baik kita, nama baik keluarga kita yang kita sayangi. Jangan sampai apa yang sudah kita lakukan nanti akan merugikan diri kita di kemudian hari. Luar biasa. Singkat, padat, dan sangat jelas. Jelas sekali Ibu, betul sekali Ibu, saya setuju sekali bahwa sudah bukan lagi mulutmu harimaumu ya. Hati-hati dengan jempolmu. Saat kamu sudah mengeklik, di situ ada pertanggungjawaban yang harus kamu pertanggungjawabkan. Hati-hati juga dengan komentar-komentar negatif yang kamu siarkan kepada orang lain. Apakah itu nanti menyinggung perasaan orang lain, menyinggung keluarga lain, begitu ya Bu. Dan tentunya terkait masalah pornografi ini, hati-hati dan manfaatkanlah mungkin waktu-waktu kita gitu ya Bu ya, anak-anak muda sekarang untuk bisa ke arah-arah yang lebih positif ya Bu ya. Betul-betul sekali. Dan untuk cewek-cewek itu Bu yang bucin-bucin, jangan gampang untuk percaya. Jangan gampang percaya dengan mulutnya buaya-buaya. Buaya jangan ngeliat ke saya gitu Bu, mungkin. Buaya-buaya yang berkeliaran di sana, hati-hati. Jangan gara-gara atas nama cinta kita langsung mau saja. Tetap menggunakan logika kita agar kita selamat dunia dan akhirat. Oke, masyarakat cerdas hukum, kita tutup podcast kita pada hari ini dengan satu buah pantun. Inovasi M-Paspor lagi tenar, membantu Pak Budi mendapatkan paspornya. Jadilah netizen Indonesia yang pintar agar tidak terjerat hukum nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas, salam pembaharuan, dan kumham semakin pasti.